Selamat pagi, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang titrasi asam basa bagian yang kedua. Setelah kita melakukan titrasi asam basa, maka hal lain yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara membuat kurva titrasi. Kurva titrasi merupakan perubahan pH pada saat titrasi asam basa. Ada 3 jenis kurva titrasi. Yang pertama, titrasi asam kuat dengan basa kuat. Misalkan, titrasi 50 ml larutan HCl 0,1 molar dengan larutan NaOH 0,1 molar. Hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, pH awal HCl 0,1 molar. Karena HCl merupakan asam kuat, jadi kita cari dahulu konsentrasi H+ sama dengan molar kali valensi. Didapat 10 pangkat min 1. Berarti pH awal adalah 1. Kemudian pH ekivalen. Karena ini asam kuat dengan basa kuat, maka pH ekivalennya adalah 7. Ingat, pH ekivalen ini pH yang dicapai pada saat asamnya habis, basanya habis. Jadi ingat kembali ke konsep hidrolisis. Kalau asam kuat plus basa kuat, pH-nya adalah 7. Nah, pH ekivalen ini dicapai pada saat kita bisa gunakan rumus molar kali volume kali valensi asam sama dengan molar kali volume kali valensi yang basa. Tinggal kita masukkan 0,1 molar, volumenya 50 ml, valensi HCl 1 sama dengan molaritas NaOH 0,1, volume yang akan dicari, valensi OH-nya cuma 1. Jadi didapat V2-nya 50 ml. Kemudian perubahan pH yang drastis yaitu antara pH 4 sampai 10. Nah, indikator yang dapat kita gunakan untuk menentukan titik akhir titrasi adalah phenolphthalein, BTB, dan metil merah. Misalkan kita dapat data dari hasil titrasi tadi, HCl oleh NaOH. Pada saat penambahan NaOH-nya masih 0 mili, berarti belum ditambahkan. pH awal tadi 1 ya. Nah, kemudian ini bertahap. NaOH-nya meningkat 10 mili, pH-nya jadi 1,18 dan seterusnya ya. Nah, apabila kita plot antara pH dengan volume NaOH yang ditambahkan, maka kita akan mendapatkan kurva titrasi sebagai berikut. Nah, 3 titik yang penting sekali untuk kita amati adalah pH awal HCl tadi 1 ya. Jadi bermula dari sini pH-nya 1. Kemudian pH ekivalen pada saat tepat habis-habis tadi ini 7. Dicapai pada saat volume NaOH yang ditambahkan tadi ini 50 ml begitu. Kemudian perubahan pH drastis antara 4 sampai 10. Ya, jadi pada saat pH-nya 4 di sini ya. Sampai pH-nya 10 ya, daerah sini. Di sini perubahan pH-nya sangat drastis di sini. Dengan perbedaan volume NaOH sedikit saja, maka perubahan pH-nya sangat besar. Kita bisa amati di sini ya. Jadi pada waktu 48 mili, ini pH baru 3,7. Saat 50 ini udah 7. Saat 52 pH udah naik ke 10,29 ya. Jadi ini perubahan pH drastisnya ya. Kemudian tadi indikator yang dapat kita gunakan ya. Di sini adalah yang terbaik tentunya yang pH-nya dekat
daerah pH ekivalen. Tetapi yang bisa kita gunakan adalah yang berada di daerah perubahan pH drastis ini. Jadi phenolphthalein, BTB, dan metil merah bisa kita gunakan. Yang kedua, kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat ataupun sebaliknya. Misalkan titrasi 50 ml CH3COH 0,1 molar dengan NaOH 0,1 molar. Hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah pH awal. Awalnya di sini larutan yang ada adalah CH3COH, ini merupakan asam lemah. Jadi untuk mencari konsentrasi H+-nya kita gunakan akar Ka kali M. Akar 10⁴5 Ka-nya, molarnya 0,1. Didapat 10⁻³ molar. Jadi pH awal adalah 3 karena asam lemah. Kemudian pH ekivalen pada saat asamnya habis, basanya habis. Ingat ke konsep hidrolisis. Yang kuat NaOH, basanya yang kuat. Sehingga pH ekivalen pasti di atas 7. Ternyata di sini antara 8 sampai 9. Dicapai pada saat, nah kita bisa gunakan rumus M1V1 kali valensi 1 sama dengan M2V2 kali valensi 2. Ini yang asam 0,1 molar, volumenya 50 ml, valensinya ini H+-nya cuma 1, ya. H+-nya 1. Molaritas basanya 0,1 molar, volumenya yang akan kita cari, valensinya OH-nya di sini hanya 1 juga. Didapat V2-nya 50 ml. Kemudian perubahan pH drastisnya adalah dari 7 sampai 10. Sehingga indikator yang dapat kita gunakan adalah phenolphthalein dan BTB. Berikut gambar kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. pH awal tadi setelah dihitung 3. Kemudian pH perubahan drastisnya itu antara 7 sampai 10. Ya, dari 7. Ini 8, 9, 10 sampai 10. Sampai sini ya. Ini perubahan drastisnya. Kemudian pH ekivalennya tadi antara 8 dan 9. Di sini pH ekivalennya ya. Jadi di daerah sini ini merupakan daerah hidrolisis saat habis-habis. Nah, pH ekivalen ini dapat dihitung dengan rumus hidrolisis. Ya, kembali kita ingat kalau basanya yang kuat maka bersifat basa, jadi rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali molar garam kali valensi garam. Untuk data yang tadi, CH3COH dititrasi oleh NaOH. Buat dulu reaksinya. Kemudian buat mula-mulanya. Di sini 5 milimol. NaOH juga 5 milimol. Pada saat habis-habis, ingat ya. Nah, yang bereaksi, kemudian sisanya. Di sini tidak ada yang bersisa. Jadi yang bereaksinya di sini 5, di sini 5, terbentuk garamnya 5. Nah, setelah itu kita lihat sisanya. Nah, di sini tidak ada yang bersisa, berarti hidrolisis garam. Setelah itu kita tentukan molaritas garamnya, mol garamnya 5 milimol. Dibagi volume campuran, tadi 50 tambah 50. Ya. Jadi 5 kali 10⁻² molar. Tinggal masukkan ke rumus konsentrasi OH- sama dengan akar, Kw-nya 10⁻14, Ka-nya 10⁻5, molar garamnya 5 kali 10⁻², valensi garamnya yang lemahnya CH3COO-nya cuma 1. Didapat konsentrasi OH-nya 7 kali 10⁻6. Jadi pOH-nya 6 min log 7, pH-nya 8 plus log 7.
Yang ketiga, kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat atau sebaliknya. Misalkan titrasi 50 ml NH3, ini basa lemah 0,1 molar, dengan larutan HCl 0,1 molar. Yang perlu kita perhatikan adalah pH awalnya. Karena di sini basa lemah, jadi carilah konsentrasi OH- akar Kb 10⁻⁵ kali molarnya 0,1. Didapat 10⁻⁵. Jadi pOH-nya 3, pH-nya 11. Berarti pH awal 11. Nah, kemudian titik ekivalen. Titik ekivalen kita ingat kembali hidrolisis. Saat asamnya habis, basanya habis. Nah, kalau hidrolisis, pH ditentukan oleh komponen yang kuat. Di sini yang kuatnya adalah HCl, asam kuat. Sehingga pH ekivalen berada di daerah asam, yaitu antara 5 sampai 6. Dicapai pada saat penambahan HCl 50 ml. Nah, perubahan pH drastis di sini 4 sampai 7. Nah, jadi indikator yang dapat kita gunakan adalah bromtimol biru. Karena rentang pH-nya 6 sampai 7,6, berada di rentang ini. Kalau kita menggunakan indikator fenolftalin, ingat, tadi pH awal 11, ditetesi fenolftalin, tentunya warnanya merah. Rentang pH fenolftalin, ingat 8,3 sampai 10. Sehingga pada saat di bawah 8,3, ini sudah tidak berwarna. Berarti udah titik akhir titrasi. Padahal titik ekivalen di sini masih 5 sampai 6, masih cukup jauh dari 8,3 ya. Sehingga di sini hasilnya terlalu kecil kalau kita menggunakan fenolftalin. Ya, berikut kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat. pH awal tadi NH3 11. Jadi di sini awalnya pH-nya 11 ya. Jadi jangan kalian berpikir kurva titrasi itu selalu naik begitu ya. Tergantung awalnya ya. Awalnya di sini 11. Nah, kemudian pH ekivalen tadi antara 5 sampai 6 di sini ya. Sedangkan perubahan pH drastis tadi 4 sampai 7. Jadi di sini 7, kemudian di sini 4 ya, di sini. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah titrasi asam lemah dengan basa lemah. Titrasi asam lemah dengan basa lemah tidak dianjurkan karena reaksi tersebut berlangsung lambat dan tidak tuntas.